Sosiologi aku cukup, ya kita nggak asing lah ya dengan kata sosiologi, jadinya ya udah deh, mungkin nanti masalah agamanya taran aja deh, kayaknya aku udah tahu sosiologi kayak udah pasti mau belajar ini, tapi kalau yang lain kayak Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Arida, host Posa pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol yang asik pastinya ya, teman saya yang udah lama gak ketemu. Kita sapa sama-sama, Mbak Zahra. halo. Apa kabar Mbak Zahra? Aku alhamdulillah baik sih. Apa kesibukannya akhir-akhir ini Mbak Zahra? Kesibukannya mungkin kalau awal kuliah, aku kuliah juga ada beberapa aktivitas di luar kampus mungkin ya, itu sih Aktif ya. Alhamdulillah. Mbak Zahra angkatan berapa ya kalau boleh tahu nih? Aku sosiologi agama angkatan 21. Berarti udah hampir 3 tahun ya Mbak? Iya betul banget. Zah, 3 tahun kamu kuliah sosiologi agama itu gimana sih rasanya Zah? Ceritain deh. Aduh, ini mulai dari cerita aku awal masuk. Awal daftar di awal kamu ngeklik. Kamu masuk jalur apa? Aku masuk jalur UMPTKIN. Sama. Iya. Oh iya. Benar. Okay. Kamu ngekliknya itu kan harus ada 3 pilihan univ sama jurusan kan? Kamu milih apa aja Zah waktu itu? Aku kalau nggak salah ya, ini aku udah agak lupa, tapi ya kalau nggak salah itu aku milihnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama di Semarang. Cuma untuk pilihan awal itu aku di Jogja. Ya gitu. Pilihannya apa jurusannya? Untuk jurusan aku juga lupa antara sosiologi agama sama KPI, komunikasi penyiaran Islam. Itu kalau nggak salah. Jadi pilihan pertamanya itu aku lupa antara si sosiologi agama ini atau di komunikasi penyiaran Islam itu. Kenapa waktu itu ngeklik sosiologi agama? Apa sih, kayak apaan nih gitu? Kamu udah tahu belum sih kayaknya? Enggak, aku baru tahu. Aduh maaf ya. Aku baru tahu sosiologi agama itu waktu aku baru mau, kayak misal besok nih aku bakal daftar, itu aku lihat dulu kan, aku cukup shock awalnya karena aku nggak berencana untuk di kampus UIN, jadinya di situ aku baru tahu ternyata aku hanya bisa pilih prodi-prodi yang bersifat keagamaan sama gitu. banget, iya kan. sama banget. Makanya dari situ aku baru tuh aku nyari-nyari, kok ada sosiologi agama itu kayak apa, bahkan kayak misal prodi apa itu pengembangan masyarakat Islam pun kayak aku searching dulu semuanya itu, terus baru kayak oh kayaknya yang antara kata sosiologi sama agama ini nih, kayaknya sosiologi aku cukup, ya kita nggak asing lah ya dengan kata sosiologi, jadinya ya udah deh, mungkin nanti masalah agamanya taran aja deh, kayaknya aku udah tahu sosiologi kayak udah pasti mau belajar ini, tapi kalau yang lain kayak masih belum ada gambaran gitu loh. Terus dari situ mulai deh aku kayak ya udahlah, aku cukup searching bentar aja tentang sosiologi itu, sosiologi agama itu apa, terus baru deh kayak ya udahlah ini aja sama si KPI itu tadi. Aku kira malah pertama sosiologi agama itu adiknya sosiologi. Oh, aku malah mikirnya mereka tuh nggak beda sama sosiologi, cuma karena di UIN dia sosiologi agama. Iya, bener banget. Iya, aku mikirnya kayak gitu. Bener banget. Iya, Terus tapi ternyata ya pas kamu ini nih ke lolos nih, pas kamu aku pengumuman lolos sosiologi agama, ekspektasi awal kamu tuh apa sih sama sosiologi agama ini? kalau aku lihat di pencarian kan sosiologi agama itu aku pasti kalian yang mau daftar kampus lihat jurusan prodi pasti kalian langsung lihat prospek. Prospek. Aku kira akreditasi. Oh enggak, belum. Aku kerja urusan ilahi sih aku. Aku lihat prospek dulu, kayak aku sosiologi bakal prospeknya apa nih. Dan ini cukup fun fact ternyata, dan aku baru tahu kayak aduh bisa nih kerja di bagian kementerian gitu kan, kayak keren banget nih, ya udah asik aja aku pilih itu. Ternyata aku baru tahu. Ternyata aku waktu cerita hal ini ke teman aku, itu tuh ada yang bilang kayak gini,
sebenarnya nggak sosiologi agama juga sih, Zah. Semua anak UIN berpeluang untuk bisa masuk Kementerian Agama gitu kan. Aku kayak jadi, Aku juga tahu. Oh iya, Aku baru tahu ini dari kamu. ya Kenapa, gitu, kenapa? ternyata kayak gitu. Dan aku kayak, oh gitu, ya udah sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak ada Gitu. yang kayak spesifik ekspektasimu tentang sosiologi agama nanti bakal jadi daiyah nih gitu. Enggak lah. Aku nggak berekspektasi kayak gitu ya. Ah. Karena di sosiologi agama ini kan kita cukup kenalnya sama kata sosiologi Iya sih. yang kental banget Iya sama sih. kegiatan yang berbau aktivitas sosial ya. Heeh. Jadi aku mungkin ekspektasinya lebih pada nanti kerja atau di bagian yang bersifat ya hubungannya sama sosial masyarakat kayak gitu sih. Agamanya nggak terlalu dipikirin ya waktu itu. Iya, waktu itu aku cukup nyekip Agamanya. tentang agamanya. Oke. Iya. Nah, abis kamu berekspektasi tuh, udah hampir 3 tahun nih kan jalanin ya kan. Realitanya tuh apa gitu, Zah? Ceritain dong. Realitanya. Iya. Sebenarnya aku awal-awal ternyata apa yang aku ekspektasikan tentang prodi sosiologi agama ini kan ternyata nggak seperti yang aku bayangin sebelumnya setelah aku mulai dapat. Jauh nggak sih melencengnya? Kalau dibilang jauh banget sih enggak, tapi ya cukup jauh, tapi nggak jauh banget gitu loh. Iya. Ternyata ya belajar sosiologi agama ini aku pernah di satu sisi tuh kayak aku merasa bersyukur ada di sini. Waktu itu awal-awal semester lah, maksudnya kayak semester 1 2 itu aku cukup merasa bersyukur karena aku masuk di sini karena di sini tuh kayak kita tuh belajar tentang maaf ya aku mengistilahnya kayak hal-hal yang sosial duniawi gitu loh. Jadinya tuh kayak kita ilmu pengetahuan sosialnya, ilmu dunianya, ilmu sosialnya tuh dapat, pengetahuan dunianya tuh dapat nih, tapi juga ilmu-ilmu akhiratnya tuh juga ada benar. Kadang aku juga kayak mikir, mungkin kalau misal aku diterima di kampus negeri ataupun prodi yang murni gitu, maksudnya kayak sosiologi atau apa gitu, mungkin aku nggak akan akrab dengan istilah keagamaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang mana hal itu bisa kayak jadi nge-reminder diri aku gitu. Bener sih. Aku dulu salah satu alasan, aku ikut cerita ya. Iya boleh. Ikut alasanku tuh dibolehin sama orang tua aku kan harusnya nggak boleh kan di Jawa. Kata mamaku boleh tuh karena UIN dan sosiologi agama. Kata mamaku. Ya berarti karena emang ada faktor agama. Iya benar sekali. Yang bisa jadi nge-reminder kita juga. Nah ngomong-ngomong soal kayak keagamaan ya, kan kamu kan juga orangnya kan Zah yang aktif ya kan organisasi. Gak usah merendah deh. Kayak organisasi kemasyarakatan gitu-gitu kan. Kayak kamu pernah jadi relawan gak sih? Iya, ikut iya ada kan? Nah, kegiatan volunteeran. Kayak kamu bisa ngambil poin apa sih dari sosiologi agama ini buat kamu terapin ke kehidupan berorganisasi kamu, kehidupan keluarga kamu, kayak maksudnya kayak berkeluarga kamu punya suami ya, kayak sama ibu bapak kamu gitu. Apa sih yang bisa kamu ambil? Gini, aku pernah di beberapa kegiatan, salah satu kegiatan ini deh, aku pernah ikut kayak semacam kegiatan yang fokusnya itu pada isu lingkungan, sampah, isu persampahan. Dan itu lembaga dalam UIN apa? Nggak, bukan, itu kayak komunitas di luar. Terus aku kayak jadi ikut kampanye dia, yang kampanye itu kayak secara offline melalui ya ada aksi, dan salah satunya itu kita kunjungan ke sebuah kayak wilayah tempatnya kecil, dia itu tempatnya di daerah pinggir bantaran sungai deras gitu. Di situ mungkin kalau aku sebagai orang yang misal interest sama lingkungannya, aku cuma kayak ngelihat lingkungan sekitarnya tuh kayak gini, kondisi sampahnya kayak gini, kondisi penanganan sampahnya seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu sebagai mahasiswa sosiologi agama, hal pertama yang aku sorot itu waktu aku mau sholat asar di daerah tersebut. Jadi aku tuh mau sholat asar di situ, itu tuh masjidnya itu benar-benar di tengah-tengah sampah. Bukan, mentang-mentang ya. Maksudnya tuh itu tuh lingkungannya kecil yang padat gitu loh, kayak jarak antara ini kamu bersin pun bakal denger tetangga kamu yang itu tuh kayak mereka berdempetan banget. Dan di situ ada satu masjid
pas itu aku mau sholat asar di masjid itu kebetulan juga lagi ada TPA. Aku nge-spot pertama kalinya itu yaitu adalah masjid itu rame banget, anak-anak juga ibu-ibu. Yang aku pikirin tuh kayak masjid ini bisa kayak jadi pusat mereka bisa ketemu satu sama lain gitu loh, pusat interaksi mereka di situ. Jadi kayak mungkin kalau nggak ada masjid itu ya mungkin mereka bisa ketemu mungkin di tempat lain. Tapi kalau di masjid itu tuh kayak biasanya kan kalau TPA itu kan anak-anak aja ya, tapi di situ tuh juga semua kalangan rame ibu-ibu, ada yang dewasa pun juga ada di situ. Jadi tuh kayak aku merasa seperti masjid ini tuh kayak pusat, jadi bisa jadi tempat pusat kegiatannya mereka gitu loh. Yang mana ya karena tempat mereka itu sempit, terbatas, tapi di situ tuh ada masjid yang mereka jadikan tempat untuk mereka itu bersosialisasi, bersosial, ya interaksi, aktivitas sosial lainnya di situ. Dan itu aku kayak ya ampun, aku langsung kayak ini nih gitu. Sama nggak sih kayak kita di UIN kalau kita main ke masjid ini, masjid UIN yang gede itu, masjid kampus, kayak di situ tuh mesti rame kan, Zah? Iya. Terus banyak kayak kegiatan dikerjainnya gitu dikerjanya di masjid gitu Iya, kan. karena se-PW itu di maskam. Iya. Jadi kan kayak sosial tuh nggak cuman kayak masyarakat ini doang, kayak masjid nih kalau misalkan kita nih ya anak sosiologi agama, mesti tuh mandang masjid tuh kayak wah kok bisa ya masjid nyatuin kayak gitu gitu. Iya. Terus juga mungkin karena dorongan ini nggak sih, kalau yang di kampung itu tuh karena nggak ada lahan luas lain, jadi kayak ya udah di masjid yang lahannya luas dan adem. Masjid itu kan bakal kita aktifin selama 5 waktu sehari ya. Jadi itu kayak keren. Itu sih aku kayak banyak ya yang diambil dari ini ya, sosiologi agama, jadi pandangannya berubah ya. Iya, dan kayak gitu tuh kayak secara otomatis bisa ngalir di pikiran kita aja gitu loh, tanpa harus kayak nyari-nyari tuh kayak udah nemu sendiri. Oh gini ya, oh ini yang pernah aku pelajari nih di sini gitu. Bener banget, Zah. Iya kan? Bener banget. Nah, lanjut nih. Sekarang yang kamu tuh nikmatin banget di sosiologi agama apa sih? Ini sih sebenarnya dari semester kemarin 4 semester 4 dulu ya, kemarin lah 1, 2, 3. Aku 1, 2 belum nikmatin, Zah. Enggak gini, semester yang dulu itu kan kita matkulnya tuh kayak matkul yang umum yang kayak Pancasila gitu. Aku tuh kayak senang, tapi tuh kayak menanti aduh ini matkul penjurusannya kapan nih. Aku tuh udah yang kayak sosiologi agama banget gitu kan. Udah penasaran kita tuh bakal belajar apa aja sih. Dan mungkin di tahap ini itu aku lagi bener-bener masih menentukan sebenarnya aku tuh tertariknya, fokusnya tuh pengen pelajarin hal apa, karena banyak banget kan yang kita kaji di sini. Maksudnya kita belajar banyak hal di sini yang bener-bener relate sama jurusan kita. Yang itu aku kayak masih dalam proses tahap, mungkin karena masih semester 5 kayak jadi kayak tahap pencarian mana nih fokus yang bakal aku ambil juga, aku interest di situ dan aku bakal berkecimpung di situ gitu loh. Karena ya aku menyadari bahwa kalau aku sih nggak bisa fokus di banyak hal, banyak bidang gitu tuh kayaknya susah buat aku. Jadi kayak kalau aku tertarik sama satu hal, satu bidang, ya aku bakal berusaha akan explore lebih sampai ya semaksimal mungkin itu. Kalau aku sekarang lagi nikmatin ini, Deza. Aku nggak nikmatin ini, Pak. Ini loh, project luar. Kayak bener-bener yang kita dapetin baru-baru ini, kayak mau ada project social entrepreneurship itu. Iya. Kayak enak banget nggak sih, Zah? Kita nggak kuliah, nggak ada kelas nih ya kan? Nggak ada kelas sampai besok bulan depan, sampai akhir semester, dan kita cuma nyiapin project itu gitu. Iya bener banget, tapi aku bukan, sebenarnya awal-awal tuh aku paling menghindari yang namanya bisnis. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sosial, Zah. Iya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, promosi, itu tuh kayak aku nggak tertarik banget, Tapi ngelihat kemarin, maksudnya ternyata bisnis sosial itu kita punya misi sosial nih. Di balik layarnya tuh kita punya misi tertentu, yang mana itu tuh ya untuk memberikan perubahan gitu ya di masyarakat, mengatasi. Untung kita ya. Nah, iya maksudnya tuh ternyata bisnis yang aku maksud ini tuh nggak selamanya bisnis yang seperti itu gitu, yang aku nggak sukain. Ternyata ada yang namanya bisnis sosial yang mungkin lebih
apa ya, bikin kita tertarik Iya, sebagai anak iya. sosial gitu kali ya. Jadinya tuh kayak, oh ternyata bisnis itu nggak cuma apa ya, berorientasi pada profit keuntungan sebesar-besarnya aja nih, tapi yang namanya bisnis sosial itu ada misinya yang harus misi sosial yang harus kita selesaikan Betul. gitu. Terakhir nih, buat adik-adik kan, mungkin adik-adik yang SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang udah mau ngerencanain bingung jurusannya mau apa, mau kenalan sama sosiologi agama. Dari kamu nih Zah, apa sih kayak kasih dong sosiologi agama tuh gini, Dek, gitu. Kasih dong. Sosiologi agama itu ya seperti yang aku bilang tadi ya, kita tuh maksudnya belajar banyak hal di sini. Belajar ya sosialnya dapat, pengetahuan umumnya dapat, tapi agamanya tuh kita di sini juga enggak ketinggalan, enggak bisa. Maksudnya kita enggak bisa lepas juga lah ya. Soalnya masyarakat ya kan. Iya, Kita dan aja masyarakat itu enggak, maksudnya agama itu selalu punya tempat di masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat dari banyaknya apa ya, faktor-faktor dari mungkin seperti pendidikan, politik ya kan. politik ya kan. Hal-hal yang seperti itu tuh. Kasus-kasus kayak misal humanity, lingkungan, kayak gitu tuh semuanya itu ada loh pengaruh dari agama Iya, itu iya, gitu. benar-benar. Jadinya tuh kayak pun kalau kepepet banget kamu itu mau belajar sosialnya aja gitu, di sini tuh juga bisa gitu. Bahkan banyak banget pengetahuan umum yang kita tuh juga nggak kalah sama teman-teman di luar sana gitu. Iya, Juga benar-benar. itu tadi juga ada poin agamanya yang bisa jadi, ya itu jadi reminder buat kita, jadi pengingat buat kita sebagai seorang hamba. Nambahin sudut pandang kita juga nggak sih Zah kayaknya? Nambahin Iya, sudut iya pandang. bener Kayak berubah sudut pandang kita terus buat masyarakat. betul sekali guys. Ih, seru banget. Aku tuh sebenarnya pengen sampai nanti sore loh Zah. Malam kayak kita ngobrol ya kan. Tapi kayak kita cuma dikasih waktu 20 menit Kita Zah. lanjut di ini aja. Basa-basi. Boleh. Oke. Ih, basa-basi. Ganti dong situ mulu. Maji. Oh, Enggak boleh. lah. Iya, aku mulai tertarik sama Maji. Udah yuk sih. nanti kita ini lagi. Oke, ya kan. Baik nih teman-teman, kayaknya udah dulu ya obrolan kita. Kalau misalkan pengen nanya-nanya lagi kan, bisa dihubungin Instagram Mbak Zahra. Ini Edita tolong sini. Ah, IG, WA, Pinterest. Iya, boleh. Bisa dihubungin lewat ketiga itu ya nanti. Untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan ya kan. Kesimpulannya enak, sosiologi agama tuh enak teman-teman. Cobain dulu pokoknya, nggak usah kayak mikir kerjanya gimana, nggak usah, cobain dulu. Masalah kerjaan masalah urusan Allah. Agama banget nggak sih? Iya. Udah Iya, enggak. kita tutup ya Mbak Zara ya. Makasih ya Arida. Iya. Terima kasih untuk sesi pertanyaannya tuh keren banget sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, kasih teman-teman udah nyimak obrolan kita kali ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.